Shalom semua. Apa kabarnya nih? Luar biasa pastikan, karena di dalam Kristus kita tetap harus punya rasa luar biasa untuk bersemangat, luar biasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasti itu harus nomor satu ya. Berhubung ini malam minggu, berarti udah jamnya kita untuk beribadah ya teman-teman, ibadah pemuda. Walaupun kita harus beribadah di rumah, kita gak kumpul-kumpul untuk ibadah bareng bersama, tapi kita gak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, untuk itu kita akan bersama-sama membagikan semangat kita untuk siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya nih, aku mau nanya sama teman-teman, gimana sih selama kalian berada di rumah aja, gimana rasanya, apa aja kegiatan yang kalian lakukan, itu bisa nanti kalian komentar di video kita ini nanti, terus bisa share di grup WhatsApp kita. Nah, firman kali ini yang mau disampaikan itu kita diajak dan ini menegur kita banget untuk kita memahami bahwa kasih Tuhan itu besar atas kehidupan kita. Di mana masa-masa seperti ini seharusnya kita lebih lagi untuk membuka hati, untuk terus menjalin komunikasi dengan Tuhan kita. Bukan kita semakin jauh ataupun kita malah takut dengan keadaan sekarang ini. Oke, untuk itu kita sama-sama memuji dan memulai ibadah kita ini dengan sama-sama kita bernyanyi adalah sukacita di hatimu. Hatimu, di hatimu, di hatimu adalah sukacita di hatimu. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Kita nyanyi bareng-bareng. Sejahtera di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Kita sama-sama ya harus memuji dan semangat lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita juga harus merasakan kasih yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan nyanyi bersama-sama KASIH. Udah semangat ya teman-teman, berarti kita udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Udah semangat, kita harus benar-benar menyerahkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Untuk itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama di hari Sabtu ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dimanapun kami berada, kiranya Engkau memberkati Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar nantinya Tuhan, bisa menjadi pelita dan terang bagi kami dalam menjalani hidup ini. Engkau yang memberkati masing-masing dari diri kami, Engkau yang memberikan kemampuan kepada kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Haleluya, amin. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita angkat pujian Jejak-Mu Tuhan. Seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karya-Mu. Kita angkat pujian ini sekali. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karya-Mu. Ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu.
kepada pengkhotbah kami persilahkan. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Perkenalkan, nama aku Richard Manuel. Aku sekarang di Jakarta. Pada kesempatan kali ini aku mau share firman Tuhan dari tempat kos-kosanku ini. Aku mau share firman Tuhan buat kita semua di ibadah Persekutuan Pemuda. Sebelum itu kita buka dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, berikanlah kami telinga ya Bapa untuk boleh mendengar, berikan kami hati yang taat mau merenungkan firman-Mu, dan berikan kami tangan dan pikiran juga untuk mau melakukan dan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama kami berdoa, amin. Teman-teman, kita buka bersama-sama dari Yesaya 53 ayat 1-7. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua, teman-teman yang di rumah sambil buka Alkitabnya. Yesaya 53 ayat 1-7. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Terpujilah Tuhan. Ini adalah nubuatan dari Yesaya. Yesaya memberikan nubuatan, ini kondisinya sebelum Tuhan Yesus ada. Yesaya memberitahu kepada kita bahwa nantinya akan ada juru selamat yang datang, bukan dari seseorang yang bukan dari keluarga yang megah, tapi yang kita tahu sekarang Yesus lahir di keluarga Galilea, keluarga sederhana Galilea, dari perawan Maria. Itu diceritakan memang dari awal, sejak Nabi Yesaya menggambarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan datang dari kalangan ningrat, kemudian dia tidak disambut oleh apapun itu. Nah, di sini sebagai perenungan buat kita sudah merayakan Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah. Kita sudah tahu histori, kita mengingat kembali penderitaan Tuhan Yesus, kita mengingat kembali Via Dolorosa, jalan salib, kemudian penebusan Tuhan Yesus di hari Paskah gitu. Tapi di sini firman Tuhan kita di sini diingatkan kembali tentang sebelumnya terjadi gitu, bahwa ada nubuatan dari Yesaya yang menceritakan Tuhan Yesus bahkan datang dengan kayak gini-gini nih. Tadi yang di ayat 1 sampai di ayat 3 itu digambarkan, ayat 1 sampai ayat 2 dia digambarkan tentang rupa, tentang bagaimana Tuhan Yesus datang nantinya, juru selamat itu datang. Tapi di ayat 3 sampai ayat 7 itu dikasih tahu bahwa Yesus itu datang dari kekosongan dirinya. Bukan berarti dia kosong, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia adalah Allah, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengosongkan dan diisi dengan jiwa manusia. Untuk apa? Untuk dihina, untuk menderita, untuk diremukkan, untuk ditikam. Oleh karena apa?
oleh karena setiap dosa-dosa kita, setiap dosa-dosa manusia. Pada saat itu Yesaya sudah bernubuat bahwa juru selamat itu akan menebus dosa-dosa manusia. Siapa yang berbuat dosa? Manusia. Siapa yang menanggung? Juru selamat. Siapa yang kotor? Manusia. Tapi siapa yang menanggung itu? Juru selamat. Dan manusia itu dibersihkan semuanya, menjadi putih seperti bulu domba. Dari ayat yang tadi yang sudah kita baca bersama-sama teman-teman, Yesus bukan datang dalam rupa apapun, seperti misalkan Musa yang datang dan lahir itu memang elok rupanya. Kemudian Daud ketika ditahbiskan itu pertama kali dalam paras yang matanya indah, paras yang elok gitu. Tetapi Tuhan tidak datang dalam semarka apapun. Dan seorang juru selamat itu namanya katanya juru selamat. Wah, dia akan menyelamatkan gitu. Tapi dia bukan datang itu dengan kegembiraan gitu. Tapi dia Yesus juru selamat yang memang sudah tahu dia bakalan menderita gitu. Jadi nggak ada ceritanya itu Yesus itu datang dengan kegembiraan itu bakalan apa gitu, bukan. Tapi bukan berarti dia tidak berbahagia dalam kondisi ini, tetapi dia merasa bahwa dia punya tugas untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Cerita ini juga menggambarkan bahwa adanya bentuk kerendahan hati, kemudian penyerahan diri yang diteladani oleh juru selamat itu buat kita, sehingga kita boleh terus mengingat bahwa Yesus datang ke dunia itu buat apa gitu. Juru selamat datang ke dunia buat apa. Seringkali kita sering lupa apa? Lupa setiap bulan, setiap tahun kita merayakan Paskah, Jumat Agung, tapi setelah itu kita lupa gitu. Kita tetap melakukan dosa, kita tetap bernegosiasi dengan apapun itu. Yesaya sebelum perjanjian baru, dia sudah menggambarkan, dia sudah mengira-ngira juru selamat itu seperti apa. Dan kita sekarang nggak mengira-ngira lagi, kita sudah tahu Yesus datang, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Dan sekarang pada zaman kita, dalam kondisi kita sekarang, kita dituntut untuk, dan lebih tepatnya kita diperintahkan Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap taat. Kita harus tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Lewat apa? Lewat banyak hal. Kita tetap taat beribadah, kita tetap taat berdoa, kita tetap melakukan hal-hal yang baik, dan kita tetap taat atas perintah Tuhan, apapun itu. Kita korelasikan gitu, misalkan dalam kondisi sekarang pandemik ini, banyak di media sosial tuh bilang, wah bosan di rumah, nggak ada bisa ngapa-ngapain, aktivitas apa nggak ada. Terus ada juga yang banyak orang bilang, ini nih hukuman dari Tuhan. Tanpa kita sadari teman-teman, banyak sebenarnya, nggak usah lah pandemik ini, banyak hal di luar yang kita pikirkan rencana Tuhan, itu sebenarnya kita juga ada rasa untuk menolak. Misalkan, ada cerita yang pernah aku baca, itu ada seorang perempuan, itu dia berbicara gitu kepada pendeta. Dia mau minta pendeta untuk mau mendoakan dia, kita mau mendoakan bersama-sama, karena dia suka terhadap seorang laki-laki di gereja tersebut yang perawakannya ganteng, antusias beribadah dan segala macam. Dia pengen mendoakan gitu.
Kemudian mereka mendoakanlah, saling mendoakan pria tersebut supaya dapat itu, tapi ternyata Tuhan tidak rencana seperti itu. Ternyata si laki-laki itu menikah dengan orang lain gitu. Kemudian sakitlah hati si perempuan itu. Kemudian dia menyalahkan pendeta, dia menyalahkan Tuhan. Kenapa aku sudah beribadah, aku sudah berdoa, aku sudah memberikan persembahan, perpuluhan, tetapi hal sepele aku meminta pasangan hidup seperti itu, tapi Tuhan tidak izinkan. Dia akhirnya marah dan segala macam. Tapi singkat cerita, tiba-tiba pendeta disamperin lagi sama si perempuan itu. Kemudian perempuan itu menangis gitu dengan haru, menangis dengan tersenduh-senduh kepada pendeta itu. Katanya, Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta, aku bersyukur sama Tuhan. Ternyata jawaban doanya tidak itu ada maksud tujuan yang dikasih Tuhan. Kenapa kata pendeta itu? Ternyata laki-laki itu sudah bercerai sebelumnya. Sebelum mengenal aku sudah bercerai sebelumnya dengan perempuan lain, dan istri yang dia dapatkan sekarang ini juga sudah bercerai gitu. Akhirnya mereka juga saling mendoakan. Pendeta juga mendoakan si perempuan itu semoga supaya dia makin dipulihkan dan makin bisa menerima kenyataan Tuhan seperti ini gitu. Meskipun perempuan itu sebenarnya sudah menerima gitu dan sudah senang gitu, ternyata Tuhan tidak menjawab doa itu ada maksud dan tujuannya. Begitu pula teman-teman, cerita tadi juga menggambarkan kondisi kita sekarang. Misalkan dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita inginkan. Contoh, misalkan kalau ketika kita studi, kita pengen ini, aku pengen cepat-cepat kuliah. Ketika sudah kuliah, malas, terus banyak tantangan segala macam, godaan sana sini gitu. Terus ketika kita mau skripsi, kita berdoa, Tuhan Yesus tolong aku supaya aku bisa skripsi. Terus berdoa juga supaya aku bisa cepat selesai gitu. Tapi Tuhan berkata lain gitu. Dia harus skripsi dia harus pending gitu, karena dosennya melama-lamain revisian. Dosennya pergi naik haji lah, ada dosennya inilah. Akhirnya si mahasiswa itu frustasi lah gitu. Tapi singkat cerita, misalkan dia cepat atau kemudian ternyata dia kuliah itu sampai 6 tahun gitu. Oke lah, dia bersyukurlah atas perkuliahan dia sudah selesai gitu. Misalkan dia lebih dari 4 tahun gitu, misalkan 6 tahun. Ternyata Tuhan berkata lain gitu. Ketika dia di kondisi dia di tahun dia pas dia lulus, akhirnya kebetulan banget gitu CPNS bukaan, lowongan CPNS bukaan, banyak perusahaan-perusahaan yang bukaan gitu di lowongan. Akhirnya dia bisa daftar, kemudian dia akhirnya masuk misalkan di PNS, atau misalkan dia daftar dan masuk di perusahaan BUMN. Kemudian mahasiswa itu bisa aja misalnya berpikir, coba dia lulus di tahun keempat atau tahun kelima, pasti dia tetap kerja gitu, tapi dia mungkin sudah keburu kerja dan tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk ke kondisi sekarang atau apapun itu. Dan itu salah satu hal-hal yang di luar dari dugaan kita gitu teman-teman. Balik lagi teman-teman di dalam perikop kita tentang Yesaya, orang Yahudi nantinya ketika penubuatan Yesaya itu, orang itu tidak mau menerima gitu tentang Mesias, tentang kedatangan Juru Selamat, karena orang Yahudi udah salah menilai gitu. Dia beranggapan Juru Selamat itu datang dengan kuda yang mewah, megah dan segala macam. Tapi dalam kondisinya datang dalam kesederhanaan
gitu teman-teman. Dari kondisi sekarang juga jangan sampai membuat kita tidak was-was dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi virus. Kita tidak was-was dalam menghadapi godaan-godaan kemalasan di rumah, ketika belajar harus di rumah, bekerja di rumah, itu ada godaan-godaan. Kita juga harus bisa bijak. Kemudian kita juga dalam perikop ini kita diberitahu untuk kita jangan salah menilai gitu. Ya, orang Yahudi salah menilai juru selamat. Orang Yahudi salah menilai juru selamat. Jangan salah menilai apapun. Cerita tentang misalkan tadi kita udah dikasih tahu bahwa ketika ada sesuatu hal di luar dari prediksi kita langsung menilai Tuhan ini, kita salah sangka sama Tuhan. Kemudian yang kita bisa simpulkan dari perikop ini adalah kita jangan menilai dari apa yang tampak dari kita saja itu, karena apa yang tidak enak buat kita bisa jadi itu yang baik buat kita. Misalkan ketika kita dijawab Tuhan, kita harus katakan puji Tuhan. Dan kalau misalkan doa kita tidak dijawab, ya kita harus tetap puji Tuhan gitu. Karena percaya seperti kedatangan juru selamat, Tuhan juga memberikan rencana yang baik gitu buat setiap kehidupan kita, buat masa depan kita. Mungkin dalam kondisi sekarang, teman-teman, kita sebagai umat Kristiani, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi terang. Kita bukan menjadi seorang yang pembuat ulah di media sosial, menggembar-gemburkan hal-hal yang tidak benar, kemudian kita menjadi malas gitu dalam bekerja karena kita di rumah bisa leha-leha, tidak ada yang melihat kita. Kita harus menunjukkan integritas kita dalam kondisi sekarang. Mungkin itu yang bisa kita tunjukkan gitu. Biar kita bisa dibanding orang lain bisa membandingkan kita bisa dinilai sama orang lain gitu. Kita orang yang berintegritas. Meskipun kondisi ini kita tetap belajar, kita tetap disiplin atau apapun itu, kita harus tunjukkan itu. Dan dalam pandemik ini kita harus bisa terus saling menguatkan antara satu sama lain. Menguatkan dalam bentuk apa? Menguatkan dalam bentuk pesan dariku, pokoknya tetap sehat, tetap taat kepada Tuhan, tetap semangat. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam pandemik ini kita terus berdoa supaya virus ini dan pandemik ini bisa berangsur-angsur pulih, dan berdoa juga supaya tidak ada gelombang kedua lagi lah. Kita tutup sharing ini, kita bersama doa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman dan sharing singkat. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberkati setiap kami, terus memberkati setiap kondisi yang kami alami sekarang dimanapun kami berada ya Bapak. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, biarlah Tuhan yang boleh atur dan pimpin ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang mau baik. Kami menyerahkan kehidupan kami, dalam nama kami berdoa, amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian anugerah terindah. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku,
dalam segenap langkahku. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jamku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi bersama-sama. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap halanganku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Kepada pewarta dan pendosia saya persilahkan. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Puji Tuhan pastinya baik kan? Ya, tadi kita sudah penyembahan, sudah melakukan pujian dan kita juga sudah mendengarkan firman. Terima kasih buat pelayan hari ini, ada MC Nita Sijabat, pemusik ada Kiki Pasaribu dan Tian Pakpahan. Semoga pelayanannya hari ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih juga buat pembawa firman kita, ada Bang Richard Simamora. Terima kasih Bang buat firmannya. Semoga firmannya juga boleh memberkati banyak orang dan Abang juga boleh menjadi berkat dan terberkati juga. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendengarkan firman, silakan komen di YouTube kita atau boleh share ke teman-teman yang lain supaya melalui teman-teman boleh teman-teman yang di luar sana terberkati. Dan bagi teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga diri, ikutin anjuran dari pemerintah untuk stay at home. Jadi kalau nggak penting-penting banget, nggak perlu-perlu banget, jangan kemana-mana tapi jaga diri di rumah masing-masing, makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih. Dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Ya, doakan supaya keadaan bumi kita ini boleh dapat pulih kembali. Dan bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan April, selamat ulang tahun. Kami dari pengurus mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga setiap harapannya boleh terberkati. Dan untuk info selanjutnya, kapan kita akan mulai ibadah lagi di gereja, nanti akan diinfokan oleh pengurus melalui grup WhatsApp ataupun Instagram. Nanti bisa cek aja, sering-sering cek. Dan bagi teman-teman yang mempunyai adik-adik yang baru masuk kuliah, yang mau berkuliah di Lampung, di Unila ataupun di ITERA, bisa langsung hubungi pengurus jika ada kendala mencari kos-kosan atau mencari informasi mengenai kampus. Nanti
akan ada infonya dari Instagram ataupun WhatsApp, chat aja, pengurus memberikan hatinya untuk membantu teman-teman semua. Mungkin itu aja informasi dari saya, kurang lebihnya bisa cek dari sosial media Instagramnya PNBHKI Bandar Lampung. Sekian, shalom. Shalom teman-teman, sekarang kita akan doa syafaat, kita akan berdoa. Aku undang teman-teman untuk siapkan hati dan pikirannya supaya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami pada saat ini ya Bapa. Kiranya biarlah Tuhan berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, di dalam perkuliahan, di dalam pelayanan kami Tuhan. Tuntun kami Bapa melalui Roh Kudus-Mu di setiap harinya Tuhan. Dan kiranya biarlah Tuhan juga memberkati negara kami pada saat ini ya Bapa, yang mungkin marak dengan corona ya Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang terlibat Bapa dalam pelayanannya di rumah sakit ya Tuhan. Berkati mereka, keluarga mereka, teman-teman orang-orang yang terkasih dalam mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu juga pada hari ini. Kiranya biarlah firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian Yesus Padamu Ku Berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku,
Kita akhiri ibadah kita dengan sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga kami mengucapkan ya Tuhan kepada Abang Richard yang sudah memberikan waktunya Tuhan untuk memberikan khotbah di dalam ibadah kami ini Tuhan. Tuhan kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, segala pergumulannya, segala aktivitasnya Tuhan yang memberkati dan Tuhan menyertai. Tuhan memberkati juga orang-orang kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini semakin menguatkan kami untuk kami tidak takut tapi mau menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kita akhiri doa ini bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Shalom, sampai bertemu lagi.